Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan membahas cuplikan video tentang perpolitikan hari ini. Apa saja menjadi perbincangan hangat yang terbaru dan terupdate. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian dan mengedukasi. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya. Ini ada informasi terbaru soal katanya ada ibu sampai tewas gara-gara antri gas LPG. Ternyata ini faktanya, teman-teman. Dan ada seorang ibu yang diviralin meninggal gara-gara antri gas melon. Ternyata ini faktanya. Lansir dari Detik. Jadi setelah katanya ada berita ibu yang meninggal di Pamulang gara-gara antri gas melon, Kapolsek Pamulang langsung cek ke TKP. Jadi kronologi singkatnya, ibu ini diketahui adalah penjual nasi uduk di daerahnya dan dia berjualan dari jam 5 pagi. Nah, di jam 10 pagi gas ibu ini habis dan dia pergi ke agen penjualan gas LPG di dekat tempat dia berjualan. Sampai agen ibu ini beli gas LPG tanpa antri sama sekali. Kagetlah semuanya. Akhirnya pihak agen yang jual gas ini dimintai keterangan. Bahkan di toko agen itu ada CCTV-nya dan kasih rekaman CCTV di hari pas ibu itu beli gas tanpa antri sama sekali. Nah, masih lansir dari Detik, setelah diselidiki, abis beli gas ibu ini mampir ke rumah tetangganya dulu. Nah, pas mau balik, ibu ini dianterin sama tetangganya pulang ke rumah. Pas sampai rumah, kondisi ibu ini drop dan langsung telepon anaknya buat pulang. Setelah anaknya pulang, ibu ini dibawa ke rumah sakit, ditangani sama dokter, tapi ibu ini dinyatakan MD. Jadi ternyata berita viral tentang ibu di Pamulang yang meninggal karena antri gas LPG itu sama sekali nggak benar. Dan setelah dicari tahu, pihak yang pertama kali memberitakan tentang berita bohong ini adalah Tempe. Buat pihak Tempe, tolong banget berita orang. Aduh, bukan. Akhirnya terbongkar si Tempe, teman-teman ya. Mencari kesempatan dalam kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Mereka mempergunakan keresahan masyarakat untuk menciptakan berita-berita bohong untuk menyerang pemerintah hari ini. Memang tempe. Aduh, ya, ternyata jangan mudah terprovokasi, teman-teman ya. Ternyata ibunya itu meninggal karena memang sudah waktunya Tuhan panggil meninggal. Bahkan ada rekaman CCTV-nya bahwa ibu itu nggak mengantri soal gas, tapi digoreng nih sama Tempe, teman-teman, untuk lebih memprovokasi, memanas-manasi masyarakat untuk bisa mungkin menciptakan kegaduhan seperti ini. Sebenarnya pemerintah harus menindak tegas ini berita media Tempe ini, teman-teman, yang sudah menyebarkan berita hoax seperti ini, teman-teman. Ya, sangat tidak kompeten, teman-teman ya. Ya, apakah karena proposal mereka ditolak Pak Jokowi sampai detik ini terus sakit hati kepada pemerintah yang bersinergi dengan Pak Jokowi? Aduh, kacau sih Tempe. Terima kasih buat abang ini yang sudah memberikan informasi ini ya. Tempe terus. Ada yang komen ya. Langsung sebut saja Tempo. Tempo nyari duit gini aja, boykot. Ya, timbul boykot Tempe. Baik saja sampai marah itu. Langsung di tengah-tengah masyarakat heboh boykot Tempe. Tempo boykot Tempo, teman-teman ya. Nggak kredibel sekali, teman-teman. Mendukung atau menyebarkan berita-berita hoax ya. Tempe. Tulisan yang menyerukan adili Jokowi terpampang di sejumlah tembok sudut kota Medan hingga Jakarta. Belum diketahui siapa yang membuat tulisan tersebut dan apa motifnya. Namun sejak masuknya nama Jokowi dalam nominasi presiden terkorup, Jokowi dicap sebagai pemimpin terburuk dan hal itu memicu munculnya tulisan tersebut. Menurut pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Indra Fauzan, tulisan itu merupakan ekspresi masyarakat. Bukan ekspresi masyarakat, tindakan terkoordinir dari kelompok sakit hati. Itu bukan ekspresi dari masyarakat. Kalau mau lihat ekspresi masyarakat yang terang benderang, lihat dong ekspresi masyarakat datang ke rumah Pak Jokowi. Itu terang benderang, tidak pengecut di malam hari giliran nggak ada orang tulis adili Jokowi. Ya, itu kan tindakan pengecut itu, teman-teman. Bukan ekspresi masyarakat, itu ekspresi yang terkoordinir dari mereka yang penjahat di negeri ini. Pak Prabowo sobek cek 1.000 triliun dari Amerika. Benarkah, teman-teman? Halo guys, Prabowo merobek-robek cek 1.000 triliun dari Amerika atau negara maju untuk mau disuap menolak hilirisasi guys, atau apa yang Amerika ini nggak terima ya kalau hilirisasi program di Indonesia itu diterapkan sehingga kita bisa ngolah sumber daya alam itu diolah sendiri guys. Jadi selama ini Indonesia itu menjual
produk sumber daya alam itu seperti bauksit, timah, itu jual mentahnya saja guys ke luar negeri, sehingga yang negara-negara Eropa, Uni Eropa, Amerika itu menerima mentahnya saja, kemudian mereka olah sendiri dan nilai tambahnya tuh lebih besar. Nah selama ini itulah negara kita guys, sehingga kita nggak bisa mendapat nilai tambah yang besar dari bahan-bahan sumber daya alam ini guys. Juga minyak yang dulunya itu kita punya banyak guys, itu hanya dijual minyak mentahnya, sedangkan kita beli lagi ke luar itu BBM-nya atau yang sudah jadi, yang sudah diolah gitu, sehingga kita mendapatkan kerugian yang sangat besar dari sumber daya alam karena kita nggak bisa ngolah. Nah Pak Prabowo ini kemudian membuat kebijakan hilirisasi. Sebenarnya dari programnya Pak Mulyono sebelumnya sih, ya programnya Pak Mulyono itu hilirisasi cukup bagus, cuma langsung juga dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Oke teman-teman ya, itu adalah langkah yang baik. Mereka berusaha untuk terus menekan Indonesia dengan hal-hal seperti itu ya. Duduk perkara Iwan Fals diperiksa di Polres Jakarta Selatan, sang musisi bisa dilihat pakai jempol. Musisi Iwan Fals diperiksa polisi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin, 3 Februari 2025. Banyak yang bertanya-tanya penyebab Iwan Fals diperiksa polisi. Apa kasus Iwan Fals? Pelantun lagu Bento ini hadir bersama sang istri, Rosana Listanto, serta kuasa hukumnya, Andika di Polres Metro Jakarta Selatan. Kehadiran Iwan Fals dan istri di Polres Metro Jakarta Selatan tidak dijelaskan secara detail oleh keduanya. Namun diketahui masalah ini sudah dilaporkan sejak 2021 silam. Betul, saya datang untuk memenuhi panggilan penyidik sehubungan dengan kasus 4 tahun silam. Kasus apa? Silakan teman-teman cek sendiri, kata Iwan Fals, Senin, 3 Februari 2025. Kemudian kuasa hukum Iwan Fals, Andika mengungkapkan jika kliennya menerima 16 pertanyaan dari tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi Om Iwan datang guna memenuhi undangan penyidik dalam memberikan klarifikasi. Duduk perkara Iwan Fals diperiksa di Polres Jakarta Selatan, sang musisi bisa dilihat pakai jempol. Musisi Iwan Fals diperiksa polisi di Polres mulai Roy Suryo, manusia merdeka muncul. Aduh, Egy Sujana. Aku khawatir lali ya. Wes angel. Ini parah nih. Ini parah. Mereka lagi. Lain apa? Udah bosan lihat wajah kusam kalian. Tenang. Katanya mulai Pak Jokowi, mau memenjarakan Pak Jokowi. Udah hampir 11 tahun nih kalian demo nggak karuan kayak gitu. Tapi mana buktinya? Hanya berkoar-koar doang. Yang demo ini ya, kalau bukan mantan pecatan, ya mantan narapidana kayak Roy Suryo ini. Ada juga mantan HTI dan mantan FPI. Mereka tuh hanya bikin konten, saya bilang. Jadi lumayan lah kalau kontennya banyak dilihat orang, banyak di-share, banyak yang nge-like gitu kan. Jadi lumayan dia dapat cuan. Itu doang. Ucek Enrique lah kan. Apa ini Opung? Kalau misalnya ada pembicara datang, biasanya ada erat kaitannya dengan duta besarnya. Kuceklah Duta Besar Italia 2024-2029. Keluarlah namanya Junimar Girsang, kader PDIP. Kuang. Ketahuan kamu ya. Gak dapat job di dalam negeri, ke luar negeri dia. Kalian yang bilang aku Bazar Mulyono dan kalian Bazar sebelah sana, makanya jangan terlalu bangga kalian cek Enrique dulu. Itu acara pun bukan di Italia, itu di Vatikan di Roma, dan apa namanya, dan bukan Junimar Girsang itu duta besarnya, betul, tapi Vatikan dan Roma erat kaitannya dengan Italia.
Junior Girsang nggak ada kok datang menyambut Megawati waktu itu. Betul memang, tapi wakilnya ada. Siapa yang suruh kalau bukan Junior Girsang? Kehadiran Megawati di Itali. Girsang adalah duta besar yang diangkat oleh Presiden Jokowi periode 2024-2029 untuk negara Italia. Ya gimana pun juga ya harus ketua umumnya lah duluan diundang ya kan. Yakin aku kalau misalnya Junior Girsang itu ketua umum PKB yang diundang Muhammad Iskandar. Masalah bisa bahasa Inggris nggak bisa bahasa Inggris itu urusan belakangan. Aduh, ya terserah kalian mau mengakui atau tidak. Yang penting ada kaitannya itu. Bisa aja hubungin nemuin fakta-fakta seperti itu ya. Ternyata dubesnya itu dari partai itu toh. Oke teman-teman, ya demikianlah berita yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi terbaru. Ya, saya mau tekankan jangan percaya sama media tempe itu teman-teman ya, karena ya berita-berita yang mereka hadirkan itu tujuannya sudah jelas, kita lihat, masyarakat lihat, itu memprovokasi masyarakat, memanas-manasi masyarakat, memanfaatkan kegaduhan yang ada di tengah masyarakat untuk mencari ya cuan mungkin ya teman-teman dari pemberitaan mereka yang sebenarnya hoax. Oke teman-teman ya, semoga mereka bisa mendapatkan getahnya teman-teman dari apa yang mereka lakukan. Dan saya mau pamit dulu, silahkan berikan pandangan, tanggapan kalian di kolom komentar. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys.